ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ini ada kelempitan ini paling ya. Coba disamakan nih, halaman 55. Betul enggak? Hah? Oh betul. Pokoknya betul, cek lancar ya. Saya itu biasanya habis tadi ngajar rebus Kamis siang itu saya ngajar sampai jam 14. Biasanya saya langsung jadi cek log dulu walaupun belum waktunya. 14 sudah, takut macet. Biasanya begitu. Ini tadi kok enggak biasanya, pulang dulu, santai, duduk. Barang ndelok WA, lah, sudah nyampe mana Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, ini tadi kalau saya pakai mobil, paling maghrib nyampe sini. Macetnya luar biasa. Maka alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa nyampe di sini ya. Sekarang ini alhamdulillah. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, majelis taklim kita ini jangan diremehin. Rombongan besok ke surga ya, ini yang dipanggil. Coba buka Az-Zumar ayat 73. Wasidul ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka diantar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ke surga itu diantar oleh malaikat secara berombong-rombong. Ndak ono satu persatu, miliaran manusia, triliunan manusia dipanggil siji-siji, 5 tahun enggak mari. Johan masuk, Joni masuk, Toto enggak ono malaikat, pipis ganti dola, mari-mari ke surga. Tapi kalau zumaro, rombongan de prima masuk, masya Allah, kita maju. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Wasidul ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita ke surga diantar oleh malaikat secara berombong-rombong. Ya, kelompok-kelompok begini. Amin ya rabbal alamin. Ali Al-Khawas. Lanjutannya ya, halaman 55. Ali Al-Khawas menegaskan, faman akalal harama, barang siapa yang makan perkara haram, wa talaba ay ya'mala ta'ah, kemudian dia berkeinginan mengamalkan ketaatannya kepada Allah, faqad ramal muhal, maka benar-benar dia mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Muhal ya. Karena yang dimakan haram, yang diminum haram ya, yang dia konsumsi selama ini haram. Tumbuh jadi daging, jadi darah, jadi nanah. Masya Allah, sampai lemu dari yang haram, lemu dari yang haram. Terus kepingin tahajud rajin, ingin duha rajin, pokoknya ingin ibadah yang rajin. Maka itu bagaikan mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Faqad ramal muhal. Faqad ramal muhal, bahasa Arabnya faqad ramal muhal. Seperti mereka mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Keterangannya, makan barang yang halal ini mengantarkan seseorang ke arah memiliki hati yang lunak, tipis, bersinar. Ya. Kalau orang yang suka makan yang halal, sedikit tidurnya, kepingin ibadah tok, subhanallah. Kayak jamaah de prima lah.
Kalau di Prima itu subhanallah saya seneng. 2:30 bangun kejeding, pipis. Mari ngono. Gak mungkin Pak mari pipis kok balik mana itu tidur. Gak mungkin, cawik dulu. Sehingga tidak terhalang dari mengharap ridho Allah, menghadap dan berzikir kepada Allah, itu tidak ada halangan. Tapi sebaliknya, orang yang dia konsumsi selama ini yang haram tok, makannya haram, minumnya haram, aduh. Jadi akan tergeraklah seluruh anggota badan untuk melakukan maksiat. Maksiat tok pokoknya. Jadi orang yang tumbuh subur badannya karena makanan yang haram, tentunya dia gunakan untuk maksiat, berbuat dosa. Cirinya telu pendosa itu. Ya dalam kitab ini juga. Pendosa itu cirinya 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walil mujrimi salatu alamat. Walil mujrimi lan iku kedue wong kang pendosa, ahli dosa, ahli maksiat. Salasu alamat utawi telu pira-pira dosa. Ini ada 3. Tandanya berarti pendosa itu sama dengan kucluk. Berarti tanda-tanda wong kucluk telu. Tandane wong kucluk ana telu. Pertama, hubbul fasad. Mencintai, menyukai kerusakan. Jadi agawe kerusakan tok. Padahal dalam Al-Qur'an wala tabghil fasada fil ard. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Yang diawali dengan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Baru di situ wala tabghil fasada fil ard. Jangan kau suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi lain dengan ahli maksiat. Wong kucluk tadi itu. Malah seneng hubbul fasad. Menyukai kerusakan. Merusak rumah tangganya orang. Oh, seneng. Berselingkuh dengan istri orang. Wah, seneng. Jangan ya, Dek ya. Aduh seneng. Merusak seseorang itu seneng. Di rumah tangga orang, tingkat RT, RW, tingkat kelurahan, agawe kerusakan tok senengane. Hubbul fasad. Ciri-ciri pendosa, ciri-ciri ahli maksiat, ciri-ciri wong kucluk. Yang pertama hubbul fasad, suka berbuat kerusakan. Di mana dia berada? Mesti ngisru. Itulah perbuatan iblis. Dalam Quran kan perbuatan iblis itu kan ngisru. Bahasa Arabnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya ngisru. Ngisru. Jadi orang-orang yang suka berbuat kerusakan, artinya ngisru, itu sejatinya adalah iblis, setan. Setan itu kan ada 2 dalam Quran itu. Minal jinnati wan nas. Laka jin jun. Manusia. Ya loro ini. Sukanya, kerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngisru. Jangan ya Dek ya. Jangan seperti itu. Yang kedua, ciri pendosa, ciri ahli maksiat, ciri wong kucluk sing nomor loro, yadurrul ibad. Yadurrul ibad. Suka menyakiti sesama hamba Allah. Ya. Menyakiti sesama hamba Allah. Berarti menyakiti teman, menyakiti sesama ini.
menikam dari belakang, bermain belakangan, bermain belakang, tidak berani bermain depan, menyakiti perasaannya, naudzubillah summa naudzubillah. Itu namanya wadurrul ibad, menyakiti sesama. Itu pendosa itu gitu. Maksudnya apa? Bahasa Jawanya itu tegoan. Nang konco dhewe ku lho. Tego. Apa maneh nang wong liya. Nang konco dhewe tego. Ahli maksiat itu gitu. Tego, ndak punya perasaan. Ya, ingat itu. Pendosa itu dicabut oleh Allah perasaan kasih sayangnya. Makanya jangan bersuami pendosa. Minta pada Allah ya. Allahumma a'tini zaujan salihan. Ya Allah karuniakan aku suami yang soleh. Soleh itu apa? Ganteng-ganteng sugih. Sugih akhlaknya, sugih ilmunya, sugih totok kromone, ya sugih tabungane. Maharnya aja Al-Fatihah. Ya Allah. Yang ketiga, tanda-tanda ahli maksiat. Tanda-tanda ahli maksiat, tanda-tanda pendosa, tanda-tanda wong kucluk. Yang nomor 3 kata Nabi, ini hadis sahih dari Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, wajtinabur rasyad. Wajtinabur rasyad. Berusaha menjauhi petunjuk. Termasuk menjauhi majelis taklim, menjauhi kajian-kajian, menjauhi tausiah, menjauhi khutbah, menjauhi nasihat-nasihat ulama. Itu cirinya. Ciri wong kucluk nih. Pemane ustaznya telat. Wah, mulai dhisik. Ketok. Tapi di majelis taklim yang lain. Kalau di sini subhanallah, enggak jauh beda. Apa? Enggak jauh beda. Jadi ini dalam statementnya, logikanya kalau jalan darah ya itu dimasuki oleh hal-hal yang haram, darahnya dialiri dengan darah haram karena makanannya haram, dagingnya haram, nanahnya haram, spermanya haram, semuanya haram, sampai air matanya itu haram, air ludahnya haram, ya Allah, karena makanan dan minuman yang haram. Wong model ngoten niku menurut niki nggih. Maka semua energinya pakai kha, energi ya, ini bergeraknya itu condong kepada maksiat. Yakin. Condong kepada melakukan maksiat. Karena yang dimakan haram, yang diminum haram. Sehingga membuka pembuluh darah itu dialiri darah haram. Spermanya haram, nanahnya haram, air matanya haram, air ludahnya haram. Seandainya dia menangis kepada Allah, diici oleh malaikat. Allah, air mata buaya. Oleh malaikat digitukan. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya bahaya banget ini. Apalagi kepala keluarga menghasilkan yang haram, diberikan nafkah ke istri anaknya, podo karo ngekei geni neraka. Jangan. Ini jadi condongnya untuk melakukan maksiat. Padahal kata di sini, anugerah yang paling besar diberikan oleh Allah kepada orang yang biasa makan barang halal. Sehingga condongnya pada ketaatan. Dia bisa bangun malam, tahajud,
Itu terbiasa. Dan kalau kebiasaan ini ya, ini penelitian ini. Orang yang terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal, biasanya dia bergerak kepada ketaatan, ya, bersihnya hatinya, tulusnya hatinya karena Allah, seeking pleasure of God only, ibtigha amardotillah, hatinya cuma mengharap ridho Allah semata. Iblis angkat tangan. Iblis angkat tangan itu. Surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ini kata iblis. Ya Allah, dengan keperkasaanmu ya Allah, sungguh berilah izin kepadaku, sungguh akan aku goda manusia semua itu. 83-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang tulus hatinya. Tidak bisa digoda. Orang yang tulus hatinya, ikhlas hatinya, angkat tangan iblis. Tidak bisa menggoda. Iblis tidak bisa menggoda. Iblis tidak bisa menggoda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shad ayat 83. Ya, ini beritahu kepada orang-orang yang tidak tahu. Renungi ayat ini. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Apa katanya? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan, apakah sama? Apakah sama orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Itu Allah tidak butuh jawaban, tapi butuh renungi. Mana buktinya? Ayat lanjutannya itu, innama yatadhakkaru ulul albab. Yang bisa merenungi ayat ini hanyalah orang-orang yang kuliah di UIN, ulul albab. Enggak. Orang-orang yang memiliki pengetahuan. Masih pondokku ya jenenge ulul albab. Nama pesantren saya itu Aswada Ulul Albab. Apa aswada? Apakah bahasa Arab? Oh bukan. Kalau bahasa Arab aswada kan ireng kabeh kok. Aswad, gojar aswad. Bukan. Aswada itu singkatan dari Ahlus Sunnah wad Da'wah. Pesantren saya itu tak beri nama Ahlus Sunnah wad Da'wah Ulul Albab. Kampus saya namanya juga Ulul Albab. Kampus Ulul Albab. Makanya saya berkeinginan santri saya, mahasiswa saya, pandailah merenungi ayat-ayat Al-Quran. Biar kita selamat di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan termasuk jamaah ini, semuanya selamat di dunia, bahagia di akhirat. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Cuma butuh sabar. Semua butuh proses. Enggak ono ujuk-ujuk wong dadi pinter, oh gak ono. Sabar menuntut ilmunya. Orang kuliah itu begitu daftar masuk langsung wisuda, gak mungkin. Ya kan? Butuh proses semester 1, proses semester 2, sampai semester 8 mentok ujian skripsi. Itu namanya sabar menunggu proses. Pahalanya tak bisa dihitung. Coba buka Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang sabar itu tidak bisa dihitung. Bighairi hisab, tanpa bisa dihitung. Saking gedene. Saking gedene pahalanya orang sabar. Cuma sabar ono telu.
Sabar itu dibagi 3. Yang pertama, sabar menjalani perintah Allah. 2, sabar menjauhi larangan Allah. 3, sabar menghadapi musibah. Musibah pun dibagi 3. Iling-iling nih. Ingat-ingat. Musibah pun dibagi 3. Ada yang bermakna imtihanan, ujian yang menimpa para nabi rasul, para walinya Allah, ulama, ya kan? Itu ujian untuk diangkat derajatnya, biar naik makom yang terpuji. Musibah yang kedua bermakna tambahan. Apa itu? Peringatan. Bermakna peringatan. Menimpa siapa? Kita. Menimpa kita ini. Taat mau, maksiat mau, ya kita ini diakui atau tidak, ya, menimpa kita ini. Nang matos, nang MOG, waduh, seliweran puler, pupu diler, didelok haram, katanya dasat latif, gak didelok eman, barang api. Kita ini taat mau, maksiat mau. Lah ketika tertimpa musibah namanya tambihan. Peringatan langsung dari Allah. Itu sih untung loh, bermakna masih untung bermakna tambih. Kalau enggak bermakna yang ketiga, ini yang gak enak. Musibah yang bermakna azaban. Musibah yang bermakna adab, siksa. Kalau nyicil perumahan itu persekot. Siksanya diberikan ketika dia masih hidup. Na'udzubillah. Musibah bermakna adab. Menimpa siapa? Gak sembahyang, gak puasa Ramadan, orang kafir, orang brengsek, orang munafik, musyrik. Itu ketika mendapat musibah namanya apa tadi? Adaban, persekot. Durung mati sudah disiksa. Na'udzubillah. Belum mati sudah disiksa. Ya Allah. Belum mati sudah disiksa. Itu namanya adaban. Musibah yang bermakna azab. Kemarin itu anak uang soalnya. Gak tahu subuh masjid, gak tahu sembahyang 5 waktu, Ramadan mangan semangka di embong-embong, kancingi gak dipasang, udel bodong ketok, mangan semangka. Suatu saat dapat musibah, terus ngomong, gue lagi diuji sama Tuhan. Bukan diuji itu, persekot, disiksa oleh Allah. Cicilan, uang muka itu. Belum mati sudah disiksa oleh Allah. Hati-hati itu. Hati-hati. Durung mati sudah disiksa. Terkadang mati itu tergantung kebiasaannya dia. Matan nas ala ma'as. Ya kan? Matan nasu ala ma'as. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Biasa sembahyang, matinya insya Allah sujud. Masya Allah. Suka baca Quran, matinya pas tadarus. Seperti muadzin di Jeddah beberapa hari yang lalu. Yang biasa adzan subuh itu loh. Karena sambil nunggu subuh dia murojaah hafalannya. Murah-murah tertidur gini wong. Pas tak delok nih. Ini. Yang lain pada adzan semua, Pak. Sampai jamaah itu, waduh, muadzinnya keturun. Ya, bukan, wis adzan kabeh iki. Digugah itu lemes wis gak ono nafas sudah gak ada. Tangan ini. Panggil anaknya, keluarganya. Heboh itu. Di Jeddah. Ya. Matan nas ala ma'as. Matinya seseorang tergantung kebiasaannya. Apalagi biasa game-gamean. Matinya pas nge-game itu.
Iku sih untung mending ya. Kalau terbiasa gendaan, matinya ya di tempatnya nok-senok iku. Yang kemarin terjadi di koran, umur 70 meninggal di ranjang nok-senok. Ya Allah, ternyata mbah itu kepingin greng, minum bodrek ambek Sprite. Ya. Jadi Sprite itu diminum sama bodrek. Kepinginnya koma Zaidun. Wis ngatek sapa Zaid. Ternyata nama Zaidun turu sapa Zaid. Kaunga-unga sak wonge dead. Ya Allah, meninggal di tempat koyok ngono. Matan nas ala ma'as. Matinya seseorang tergantung kebiasaannya. Guru saya ini sampai meninggalnya pas taklim gini. Meninggal pas ngajar gitu. Tapi sore ini enggak, insyaallah enggak. Enggak. Ojo sih. Susu ke susu lala. Ya. Jangan su ke susu. Matan nas ala ma'as. Makanya cok terbiasa melekan kok di kafe bendino, jangkruan, cokongan. Saya ingat dawuhnya Habib Ali Al-Masyhur itu, rohatuna laisa bil julus, katanya, bal fid durus. Duduk santai kita itu bukan hanya jagongan. Duduk jagongan yang tidak ada manfaatnya, ngalor ngidul, menghibai orang, ngerasani orang. Itu bil julus namanya. Bal fid durus. Tetapi duduk-duduk santai kita di dalamnya mengandung ilmu. Ada pelajaran. Silakan duduk-duduk, tapi yang dibicarakan ilmu. Bicara ilmu itu ada filsafatnya. Saya di S2 itu ngajar di 2 jurusan. Jurusan manajemen, magister manajemen pendidikan Islam itu saya ngajar filsafat ilmu, integrasi Islam dan sains. Tapi yang di PAI saya ngajar fikih kontemporer. Nah, yang ngajar filsafat itu saya cerita bagaimana di setiap keadaan kita itu yang dibicarakan adalah ilmu. Ada falsafahnya, ada filsafat ilmu. Di mana saja sudah. Karena rohatuna bil julus, rohatuna laisa bil julus, bal fid durus. Rehat kita, santai kita, waktu santai kita itu bukan hanya duduk-duduk jagongan tanpa manfaat, bal fid durus, tetapi duduk-duduk kita itu hendaklah membahas tentang ilmu. Maksudnya biar manfaat, biar barokah. Apa tadi? Matan nas ala ma'as. Matinya seseorang tergantung kebiasaannya. Oke, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Cukup sekian dulu apa yang dapat kita kaji bersama. Sebelum saya tutup, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Nggih. Baik. Orang-orang yang ingin memutuskan ya nasabnya zuriyah Rasulullah, saya bahas dulu. Jangankan kok zuriyah Nabi yang nasabnya mulia mau diputusin. Mutusin nasab kita ini, teman-teman kita ini, itu hukumnya saja murtad. Tak boleh. Apalagi sok tahu. Ya. Belum punya ilmunya, sok tahu. Saya yakinnya. Pendangdut tuwek ngomong melok-melok. Tak boleh itu. Maka itu termasuk kucluk. Kita tidak boleh melok-melok kucluk. Ya. Pemutus nasab Rasulullah dan keturunannya bukan hanya murtad saja itu. Apa istilah yang paling keras ya?
wis min ahli nar sudah. Ahli neraka wis. Naudzubillah. Nah, sekarang anehnya kiai-kiai melok-melok, ada mubalik kita melok-melok, memutuskan kayak begitu. Astagfirullah. Tambah towek kok gak tambah api, memecah belah umat. Ustadz, mubalik, kiai itu semestinya bertugas untuk menyatukan umat. Gitu loh. Umat ini biar adem, ayem, tentrem. Gitu. Jangan malah diadu domba, diajak mengadu domba. Kiai dengan habaib, habaib dengan kiai. Jangan ikut-ikut. Naudzubillah. Kalau saya lebih percaya ulama-ulama zaman dulu ya. Abahnya Kiai As'ad Samsul Arifin. Itu hormat dan ta'zim pada habaib. Abahnya Kiai Maimun Zubair. Namanya Kiai Zubair. Itu walinya Allah. Ulama salaf itu hormat dan ta'zim. Pendiri pesantren Genggong Keraksan pas Probolinggo itu walinya Allah. Itu hormat dan ta'zim pada habaib. Sekarang ngakunya kiai, arek kemarin penelitian clipping, bukan tesis, saya dosen, tahu kriteria tesis itu yang bagaimana. Itu clipping itu. Clipping sampah murahan itu. Lah itu mau memutuskan dzurriyyahnya Rasulullah. Aduh, naudzubillah. Nggak usah nunggu 2024, saudara-saudara. Kalau bicara garis keturunan. Andaikan ada yang salah dengan keturunan para habaib. Dulu para walinya Allah itu sudah komen, like and share. Dulu sudah ngomong, andaikan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka walinya Allah. Tidak usah nunggu 2024. Okay? Maka yang terbaik adalah kita tidak usah ikut-ikut. Sudah ikut ulama-ulama yang lurus-lurus saja. Hormat dan takzim. Kalau kita ikut-ikut membenci, terus besok di akhirat ketemu Rasulullah, njaluk syafaat. Bagaimana Rasulullah akan memberi syafaat? Kok anak cucunya dietrek-etrek, difitnah ngalor ngidul, anak turunnya disakiti. Ingat akan satu hadis, syafaati li ummati. Syafaatku itu spesial untuk umatku. Siapa umat Nabi itu? Kata Nabi, man ahabba ahla baiti. Orang yang mencintai anak turunku, para habaib, para sayyid itu yang berhak mendapatkan syafaat. Jadi mafhumnya, pemahaman kita berarti orang-orang yang mengetrek-ngetrek, menfitnah, mencaci maki, menjelek-jelekkan
Lah iya, kesendirian tanpa kekasih.